Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini izinkan saya memaparkan definisi tentang disiplin positif dari kegiatan program guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aziza, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar. Nah, saya akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Mohon Bapak dan Ibu guru bisa kesediaannya untuk berdiri. Oke, baik. Jadi silakan merentangkan kedua tangannya, ya, merentangkan kedua tangannya. Kemudian saya akan bernyanyi. Jadi nyanyinya seperti ini ya. Sebentar Bapak dan Ibu bisa mengikuti. Jadi kita ibaratnya sebuah pohon pisang. Lagunya seperti ini. Aku pohon pisang yang lucu, ini batangku, ini daunku. Bila aku ditebang, aku kan roboh, roboh ke kanan, krek, 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 roboh ke kiri, krek, 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 roboh ke depan, krek, 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 roboh ke belakang, krek, krek, krek. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai ya. Ayo rentangkan tangannya. 1, 2, 3. Aku pohon pisang yang lucu, ini batangku, ini daunku. Bila aku ditebang, aku kan roboh, roboh ke kanan, krek, 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 roboh ke kiri, krek, 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 roboh ke depan, krek, 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 roboh ke belakang, krek, krek, krek. Oke, tepuk tangan untuk semua. Baik, kita akan melanjutkan materi yang pertama tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan atau suatu pembiasaan yang berpihak pada murid, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, budaya positif itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada disiplin positif, perubahan paradigma belajar, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita lihat dulu apa filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi kita sebagai guru menuntun murid-murid kita dengan tujuan agar murid-murid kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jangan sampai kebanyakan terjadi guru-guru sekarang itu kebanyakan menuntut, ya. Jadi tugas kita hanya menuntun jika kita berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, selanjutnya kita lihat perubahan paradigma belajar. Saya ingin meminta tolong dulu yang bersedia 2 orang. Kita akan melakukan praktek coba lakukan. Kita akan bermain peran. Boleh 2 orang maju ke depan. Jadi kita
dan Ibu Hasra. Nah, jadi ada dua yang akan bermain peran. Yang pertama, ambillah sepotong kertas, kemudian remas dan genggamlah. Nah, ini sudah ada. Kemudian rekan yang satu akan berusaha membuka kepalan tangan temannya dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, silakan Ibu guru yang ada di depan bermain peran. Bagaimana Ibu yang sebelah sini bagaimana memberikan ini kepada teman yang satunya agar kepala tangannya itu dibuka. Tapi Ibu yang memegang kertas tadi mempertahankannya, silakan. Berikan, boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Oke, silakan. Silakan. Bu Guru bisa lihat apa yang di tangan Pak? Nah, mungkin biar dikasih tidak, kasih putra Turki, makan bakso, makan cocok, es krim, mau dikit? Ayo, sedikit mau, bukan sedikit satu mau, sudah Turki ayolah, mau dikit, biar ku ajak pergi jalan-jalan baru makan bakso, es krim. Ayolah. Ayo. Oke. Mau dikit? Ya, baik. Itulah tadi contoh bermain peran. Terima kasih Ibu guru hebat yang telah tampil di depan bermain peran dengan judul Coba Lakukan. Sekarang kita lihat apakah kita beri tepuk tangan dulu untuk guru yang sudah tampil di depan. Selanjutnya kita lihat apakah yang memegang tadi, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak ya, apa alasannya? Mempertahankan? Iya. Iya, kemudian apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Apa alasannya? Iya, kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Iya, jadi tadi itu bermain peran itu diibaratkan ini seorang guru, kemudian yang memegang kertas adalah seorang murid. Bagaimana strategi seorang guru untuk mempengaruhi muridnya, menjadikan murid itu lebih baik. Tapi yang memegang kontrol itu sendiri adalah murid itu sendiri. Bagaimanapun baiknya strategi seorang guru, jika murid itu tidak dapat berubah, tapi dengan misalnya ada masalah keluarga atau lingkungan keluarga yang tidak mendukung, disinilah peran guru bagaimana kita memberikan kendali atau kontrol kepada murid kita. Oke, kita lihat lagi perubahan paradigma belajar. Yang pertama, stimulus respon. Realitasnya itu kebutuhan kita sama. Jika kita melihat stimulus respon, semua akan berpikir bahwa kebutuhan kita sama. Tapi jika kita menggunakan teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda, ya. Kebutuhan kita semua itu berbeda-beda. Selanjutnya, untuk stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu untuk stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, itu perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada perilaku murid kita itu yang kurang baik,
gagal, identitas berhasil. Perilaku kontrol negatif. Nah, ketika kita jadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah, ya. Jadi ini identitas gagalnya ini perilaku kontrol negatif. Nah, perilaku kontrol positif. Ketika kita menjadi teman, kita menjadi pemantau dan kita menjadi manajer. Nah, silakan Bapak Ibu bisa memilih ingin menjadi identitas gagal atau ingin menjadi identitas berhasil atau sukses. Ya, ketika ingin gagal, bisa menjadi guru penghukum atau guru membuat orang merasa bersalah. Ketika ingin menjadi identitas berhasil, pilih guru menjadi teman atau pemantau atau manajer. Ya, baik. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang tidak diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kenapa keyakinan kelas? Karena kita melibatkan semua murid-murid kita untuk meyakinkan. Ya, kita membuat keyakinan kelas agar semua murid-muridnya terlibat untuk mencapai tujuan bersama agar muridnya lebih baik. Seperti itu. Di sini saya memiliki contoh keyakinan kelas 1 dan contoh keyakinan kelas 6. Ya. Misalnya di sini kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau kelas 1 kan itu biasa masih mungkin pengaruh dari PAUD, belum mau belajar, masih mau bermain, ya. Bisa keyakinan kelasnya seperti ini. Kalau kelas 6 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini adalah contoh keyakinan kelas 1 dan contoh keyakinan kelas 6. Ya. Baik, selanjutnya materi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Bagaimana itu restitusi? Jadi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Yang bagaimanakah itu tahapannya? Ini dia. Ini ya, ada tahapan penerapan segitiga restitusi. Kemudian ini ada salah satu contohnya, menstabilkan identitas. Kita bisa memberikan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Jadi ketika siswa kita berbuat salah, kita bisa memberitahukannya semua manusia itu pernah berbuat salah. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi untuk tidak menjatuhkan mental anak murid kita bisa memberitahukan kata-kata seperti ini pada tahapan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Saya beri contoh salah satunya saja ya. Kita bisa memberitahu siswa kita bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita juga sebagai guru bisa memberikan kata-kata bahwa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ya. Ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan materi kita hari ini. Jadi, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal ini, diharapkan semua
keyakinan kelas, maka perlu dijalankan pendekatan disiplin positif yang dinamakan segitiga restitusi. Sampai di sini ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bapak Ibu guru hebat. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita ke slide berikutnya yang paling ditunggu-tunggu adalah terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu guru telah hadir di kegiatan diseminasi tentang disiplin positif. Saya Nur Aziza mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah Ahmad dari UPT SPF SD Negeri Kakatua. Saya selaku guru pendidikan agama Islam. Baik, menurut saya apa yang dipaparkan oleh Ibu Nur Aziza pada budaya positif itu sangat baik, yang sudah memberikan kami pemahaman tentang membuat keyakinan kelas, di mana membuat keyakinan kelas dapat mengubah paradigma oleh seorang guru maupun siswa bahwa aturan kelas dibuat untuk disepakati bersama dan untuk dijalankan dengan senang hati dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Dan saya berharap bagi guru yang lainnya juga dapat mengikuti atau mengaplikasikan tentang budaya positif keyakinan kelas pada kelasnya masing-masing. Dan saya juga insya Allah akan menerapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah, guru kelas 6 UPT SPF SD Negeri Kakatua. Saya akan bercerita sedikit mengenai Ibu Guru Nur Asisa SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Menurut saya, Ibu Nur Asisa adalah partner kerja yang baik, mampu diajak bekerja sama, dan banyak memiliki inovasi dan kreatif dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswanya. Kemarin pada saat melakukan pengimpasan, saya mendapatkan banyak manfaat dari apa yang telah Ibu Nur Asisa berikan. Di antaranya yaitu saya dapat mengetahui bahwa Ibu Nur Asisa SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 mengeluarkan prakarsa untuk UPT SPF SD Negeri Kakatua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.